Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita bertemu kembali di channel Art of Candle. Mari kita perhatikan di 2151 itu kan ada salah satu candle yang terjadi rejeksi. Area resisten di kiri grafik itu sebenarnya masih aktif karena pasar sebenarnya memiliki memori harga. Ketika di masa lalu harga pernah ditolak keras di suatu level, akan meninggalkan jejak penolakan atau footprint yang menunjukkan bahwa area tersebut adalah zona di mana banyak seller kuat berkumpul. Yang kemudian menjadi alasan saya mengambil open posisi sell. Nah, ini ya Bang ya. Jadi jelas bahwa alasan saya dalam pengambilan open posisi sell-nya adalah melihat jejak masa lalu di mana terjadi penolakan harga di area tersebut. Nah, kita tunggu apakah kemudian open posisi yang saya lakukan ini berhasil atau profit, atau kemudian malah justru candlestick ini akan melanjutkan kenaikannya. Kita tunggu sampai detik akhir. Jadi kesimpulannya adalah sangat penting kemudian kita untuk tetap memperhatikan jejak masa lalu. Nah, ternyata benar candlesticknya menjadi candle warna merah. Kita perhatikan kembali, kita akan mengambil open posisi apa pada candlestick berikutnya. Nah, kalau kemudian kita menggunakan pola 2 candle, maka open posisi kita adalah open posisi buy. Kenapa kemudian pada area ini kita menggunakan pola 2 candle untuk melakukan eksekusi? Karena tadi alasannya adalah kita berada di area konsolidasi. Untuk pola 2 candle kebanyakan akan lebih akurat di area konsolidasi. Tetapi pola 2 candle juga masih butuh kemudian alasan lain untuk melakukan open posisi. Misalkan ketika kita ingin open posisi buy, bisa menggunakan rejection atau kemudian menggunakan support. Ya, ini yang pertama tadi kan loss ya. Jadi saya ambil open posisi buy lagi di candle berikutnya setelah candle itu turun kemudian menyentuh area support. Mengapa kemudian teknik-teknik seperti ini banyak profit di area konsolidasi? Karena area konsolidasi adalah zona di mana harga bergerak sideways, tidak naik kuat dan tidak turun kuat. Candle hanya mondar-mandir dalam rentang sempit. Ini terjadi karena kekuatan buyer dan seller itu seimbang, sehingga tidak ada pihak yang mampu mendorong harga untuk membentuk tren. Karena ketidakseimbangan belum terjadi, ini seolah-olah bahwa market itu seperti sedang ngumpulin tenaga untuk kemudian melanjutkan tren atau kemudian melakukan reversal tren. Nah, coba kita perhatikan, ini kan profit ya Bang ya. Kita mau main di pola 2 candle lagi. Ini candle yang terbentuk satu buah candle besar berwarna merah, kemudian ada candle hijau yang tidak mampu menembus body atas ya, penutupannya tidak berada di atas candle merah. Maka sebenarnya ini adalah open posisinya adalah sell. Itu ya Bang ya. Ketika candlestick itu naik kemudian dia turun kembali, itu menunjukkan ada jejak kekuatan seller. Jadi kalau di sini kita open buy, ya kita tunggu hasilnya. Apakah ini profit atau kemudian loss? Open posisinya loss, berarti memang benar kalau di area seperti ini kita harus mencari area support untuk kemudian melakukan open posisi buy. Nah, jadi kalau ngambil di pertengahan seperti tadi itu sangat-sangat tidak disarankan. Nah, karena itu di candle berikutnya ketika ini menjadi candle merah, jadi saya ambil open posisi buy.
setelah terjadinya koreksi ya. Koreksi atau entry searah dengan tren itu sebenarnya memiliki probabilitas tinggi. Dalam trading, tren adalah teman. Ada yang mengatakan bahwa entry melawan tren itu adalah judi ya. Jadi koreksi adalah momen terbaik untuk ikut tren, karena tren naik berarti turun, tunggu dulu, buy di support. Tren turun, tunggu naik dulu, kemudian sell di resisten. Nah, ini untuk menghindari kita entry di puncak atau lembah yang salah ya. Dan masih ingat abang-abang ya, kalau tadi di awal kita sudah melihat terjadi konsolidasi, kemudian tren naik, konsolidasi lagi, maka di dalam area-area konsolidasi itu kita akan lebih banyak kemudian mengambil open posisi buy di situ bang ya. Oke, kalau melihat pola ini abang-abangku semua, ini adalah pola untuk kita open posisi buy. Nah, saya tidak memiliki alasan lagi untuk kemudian melakukan open posisi sell, kecuali candle ini kemudian menyentuh area resisten, masih ada pertimbangan untuk melakukan open posisi sell. Sehingga walaupun dalam pola dua candle di geser berikutnya itu adalah harusnya sell, tetapi karena tidak ada alasan lagi untuk kemudian melakukan open posisi sell di area tersebut, ya bisa jadi terjadi pembatalan terhadap pola. Jadi saya tetap akan melanjutkan open posisi buy hingga menyentuh area resist, karena ini adalah area konsolidasi. Ini adalah pola dua candle yang hasilnya nanti adalah kenaikan harusnya ya. Tetapi kita lihat dari sisi psikologi market ya. Ketika market membentuk candle hijau kecil yang mirip doji ini, sebenarnya menunjukkan fase keraguan buyer dan seller yang masih menimbang apa sih arah berikutnya gitu ya. Namun ketika setelah itu muncul sebuah candle hijau besar yang menelan beberapa candle sebelumnya, bahkan kalau saya menilainya ini ada 4 candle yang ditelan, disitulah momentum buyer mulai mendominasi. Ini adalah tanda bahwa tekanan beli masuk secara agresif dan pasar sedang membentuk impuls baru menuju level harga yang lebih tinggi. Tetapi ingat, setiap impuls yang kuat akan selalu diuji ketika dia menyentuh area resisten. Maka sangat wajar sekali kemudian ketika nanti di area resisten ini biasanya tidak langsung kemudian membentuk candle hijau, tetapi dia akan membentuk candle merah misalkan seperti itu, atau kemudian doji. Ternyata yang terbentuk adalah candle merah kecil bodinya ya, kemudian ada sumbu panjang bawah. Disinilah kemudian saya mengambil keputusan untuk mengambil open posisi buy. Berdasarkan apa? Berdasarkan analisa yang di awal tadi, bahwa akan terjadi kenaikan secara agresif ya, karena tadi terjadi lonjakan harga tetapi tertahan untuk sementara di area resisten, sehingga terbentuklah candle warna merah. Setelah itu kemudian ambil posisi sumbu bawahnya untuk mengambil open posisi buy, karena sumbu bawah itu menunjukkan bahwa ada kekuatan buyer ya yang mendorong naik, sehingga sumbu bawahnya dari si candle merah cukup panjang ya daripada bodinya. Sebenarnya candle kecil itu bukan tanda reversal, melainkan tanda perlawanan. Bahkan ketika muncul sumbu panjang di bawahnya, itu menunjukkan bahwa seller sempat turun menekan harga, tetapi buyer kemudian kembali masuk dan mendorong harga naik lagi. Jadi sumbu panjang dari yang di bawah itu adalah jejak dari kaki si buyer, tanda bahwa meskipun sedang berada di resisten, si buyer ini mereka belum menyerah. Nah, kombinasi ini menunjukkan bahwa market sedang melakukan retest untuk mengumpulkan tenaga sebelum menentukan apakah resisten akan ditembus atau dipertahankan. Dan ternyata terjadilah breakout. Namun yang perlu kita perhatikan juga, ketika harga akhirnya breakout dari area resisten, kita melihat sebuah candle dengan bodi atas yang botak. Ini tanda bahwa buyer sempat mendorong harga naik
tanpa banyak perlawanan dari seller di bagian atas. Namun pada bagian bawahnya masih ada sumbu kecil. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak lebih panjang dari bodinya, sempat ada tekanan seller saat candle dibentuk. Tetapi tekanan itu tidak cukup kuat untuk menahan atau membalikkan dominasi buyer, sehingga buyer tetap menguasai akhir pergerakan sehingga dia menjadi candle hijau. Namun seperti biasa dalam market itu sendiri, setelah sebuah breakout, biasa pelaku pasar ini sering melakukan uji ulang atau retest, atau minimal membuat sebuah candle koreksi kecil untuk menguji bagaimana komitmen buyer baru di level tersebut, sehingga terbentuk candle merah, dan ini adalah hanya koreksi. Jadi saya loss di bagian koreksinya tadi ya Bang ya. Jadi gini Bang, karena koreksi tersebut tidak disertai tekanan jual yang besar, dilihat dari apanya? Dari bodi merah. Bodi merah kan kecil ya. Jadi saya membaca ada potensi buyer yang akan kembali masuk. Dan benar. Kita lihat di candle yang sedang berjalan ini, apakah dia kemudian menjadi candle hijau? Itu artinya tanda buyer kembali mengambil alih setelah koreksi singkat. Di momen inilah kemudian saya masuk untuk mengambil open posisi buy, dengan pergerakan harga pun naik sesuai ekspektasi, menghasilkan profit. Nah, abang-abang semua, kita baca lagi candle yang sedang berjalan. Pada candle setelah koreksi tadi terjadi candle hijau, tetapi kemudian kita perhatikan kembali, candle hijau yang terbentuk ini, sumbu atas dan bawahnya itu bisa dikatakan imbang. Ini adalah sinyal penting buyer masih ada, tetapi mulai menunjukkan kelelahan. Jadi secara psikologi market, ini adalah fase di mana buyer tidak lagi seagresif sebelumnya, sementara seller mulai menguji kekuatan. Melihat kondisi tersebut, buyer mulai melemah dan tekanan seller mulai muncul. Jadi di sini saya melakukan sell, dan benar momentum berbalik. Kalau kemudian kita baca kembali tadi, breakout candle botak atas, buyer dominan, seller lemah. Kemudian muncul lagi candle merah kecil setelahnya, hanya koreksi bukan pembalikan. Kemudian muncul candle hijau setelah koreksi, buyer kembali masuk, validasi breakout. Kemudian muncul lagi candle hijau dengan sumbu imbang, buyer mulai lelah, seller mulai aktif. Nah, sell mengikuti pelemahan buyer. Dan menariknya, struktur harga ke depan ini diprediksi akan bergerak turun. Nah, di sini saya open posisi sell lagi, karena prediksinya adalah harga akan bergerak turun. Ke arah mana? Ini akan menembus area-area support yang dibentuk oleh sebelum-sebelumnya. Kemudian saya sangat begitu yakin bahwa ini open posisi sell saya akan breakout, karena support di sebelah kiri itu adalah support lemah. Dalam psikologi market, support yang kuat biasanya dibentuk oleh satu bullish engulfing, atau kemudian long bullish candle, atau juga rejection kuat dari lower sumbu panjang, atau volume yang masuk sedemikian besar. Nah, kalau yang terjadi di sini ini supportnya tidak begitu kuat, sehingga akan mudah ditembus oleh candle bearish. Nah, di candle berikutnya saya melakukan open posisi sell lagi, karena memang tren sudah berbalik arah dan berusaha untuk menembus support-support yang ada. Nah, kita perhatikan supportnya adalah support kuat atau support lemah. Ternyata yang ada adalah support lemah ya. Psikologi market, struktur ini disebut support lemah bukan karena tidak ada buyer ya Bang, tetapi karena buyer yang muncul itu tidak dominan, tidak memiliki niat untuk menguasai harga, hanya sekedar menahan sementara. Itulah sebabnya level seperti ini mudah ditembus,
Ketika harga kembali mengetes area itu untuk kedua kalinya, buyer yang sebelumnya menolak harga tidak lagi cukup kuat untuk melakukan hal yang sama. Itu psikologinya. Sumbu panjang memang menandakan ada penolakan, tetapi penolakan tanpa body yang kuat hanyalah reaksi spontan, bukan pertahanan yang kuat. Support yang dibentuk oleh candle body tipis dan sumbu panjang sebenarnya hanya memberi pesan sederhana bahwa market ragu, bukan sebuah komitmen. Karena itu retest berikutnya, ini kan retest ini, setelah tadi naik kemudian melakukan retest, itu hampir selalu berakhir dengan penembusan atau pergerakan yang lebih agresif dari, kalau di sini bearish yang dominan gitu ya Bang ya. Jadi itu adalah alasan mengapa kemudian saya masih mengambil open posisi sell. Kita perhatikan candle apa yang kemudian terbentuk dari open posisi kali ini. Apakah dia masih menjadi bearish atau justru kemudian akan terjadi candle bullish. Di satu candle sebelumnya sudah mulai menunjukkan pelemahan seller ya, ketika sumbunya itu mulai sama panjang, atau kemudian seperti tidak ada tekanan buyer atau tekanan seller. Karena ini kita mainnya jangka pendek, jadi pola-pola candle ya, ini pun kalau dibahas dari pola 2 candle juga masuk semua ya, sama warna, kemudian body menembus body. Nah, coba ya, ini coba perhatikan di sini ada area konsolidasi. Nah, kita harus berhati-hati, jadi kita tidak bisa langsung kemudian ambil open posisi sell lagi. Di area konsolidasi itu ada jejak, ada riwayat bagaimana kemudian penolakan dari bawah menunjukkan adanya kekuatan buyer, sehingga saya memutuskan untuk melakukan open posisi buy. Jadi tadi di awal saya open posisi sell karena ada rejection, melihat riwayat jejak sebelumnya dari candlestick, sehingga di awal video ketika saya mengambil open posisi sell saya menggunakan area rejection ya. Nah, itu ya kelihatan ya. Begitu juga ini ditutup juga dengan rejection, saya open posisi buy ya dan masuk karena saya melihat ada area rejection dan kekuatan buyer di area-area sebelumnya. Nah, sehingga ini berpotensi terjadi pantulan. Oke Bang, gitu aja Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.